Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menelusuri dan menganalisa model ulasan buku yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, ARM HUM, dan dengan anggota kelompok yaitu Ika Nurrohmah, Indari Rahimi, dan Hairunisa Intan. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Hairunisa Intan. Kepada Hairunisa Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang paparan singkat mengenai teks ulasan buku. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Misalnya, seperti film, buku, lagu, karya sastra, hingga karya seni. Biasanya, teks ulasan juga bisa disebut sebagai resensi. Yang kedua yaitu ada fungsi dari teks ulasan buku, yaitu yang pertama, mengukur, menilai, dan memikirkan kritik yang mengenai karya atau kejadian yang ditulis di ulasan tersebut. Di dalam melakukan atau menelusuri teks ulasan buku diharapkan untuk menelusuri kandungan genre mikro yang terdapat di dalam masing-masing tahapan pada struktur teks itu dan menjelaskan fungsi restorisnya. Next. Adapun struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Yang pertama, identitas, yang kedua, orientasi, yang ketiga, tafsiran, yang keempat, evaluasi, dan yang terakhir yaitu ada rangkuman. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Untuk materi selanjutnya tentang fungsi teoritis struktur teks ulasan akan disampaikan oleh Ika. Kepada Ika, dipersilakan. Baik, saya ambil alih terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan fungsi teoritis tes ulasan buku. Yang dimana pertama itu ada identitas, yang dimana memaparkan informasi berupa judul, penulis, tahun terbit, dan lain-lain. Suatu karya yang ingin diulas. Identitas juga berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku beserta ciri-cirinya. Identitas buku ini bersifat opsional, boleh ada atau tidak ada. Kedua, ada orientasi, yang dimana berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Gambaran umum karya sastra tersebut dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Ketiga, ada tafsiran isi, yang dimana berisi pandangan sendiri mengenai karya yang diulas. Bagian ini juga dilakukan setelah mengevaluasi karya sastra atau buku tersebut. Keempat, ada evaluasi, yang dimana tahap ini berisi mengenai evaluasi dari karya sastra. Bagian evaluasi ini berisi gambaran tentang detailnya suatu karya atau benda yang diulas. Kelima, ada rangkuman, yang dimana penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan karya dengan mengemukakan kembali keseluruhan opini pada teks. Next. Kedua, gambaran bentuk dari struktur tes ulasan buku. Yang pertama itu ada identitas, yang dimana tadi sudah dibahas, bahwa ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan identitas adalah deskripsi. Setiap buku memiliki identitas yang dapat dilihat pada sampai luar halaman sampul, dalam, dan halaman hak cipta. Inilah gambar dari identitas, yang dimana ada judul, penerbit, tahun terbit, bahasa, dan sampul. Selanjutnya, kedua ada orientasi, yang dimana tahapan orientasi ini identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahapan ini adalah deskripsi dan eksposisi. Tahapan ini mempunyai fungsi
Pertama, ada menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas atau dalam hal jenis atau aliran ilmu yang disajikan, dan siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Kedua, ada memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat mengulas tentang buku ini. Di samping ini ada contoh dari orientasi yang dimana terdapat pada paragraf 1 dan 2. Next. Masuk lagi ke tahapan tafsiran isi yang dimana tahapan ini memuat antara lain yang pertama ada penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga ada perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Di sini ada contoh juga di mana terdapat pada paragraf 6, 4, dan 5. Ralat paragraf 3, 4, dan 5. Baiklah, cukup sekian. Saya berikan lagi kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang gambaran bentuk dari struktur teks ulasan. Selanjutnya ada evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Di samping ini ada beberapa contoh, yaitu pada buku yang telah disebutkan tadi, pada paragraf 6, 7, 8, dan 9 itu adalah gambaran bentuk dari struktur teks ulasan evaluasi. Selanjutnya ada rangkuman evaluasi, berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi kesimpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Yang terakhir, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan. Fungsi retoris perlu dibedakan dengan fungsi sosial. Fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi genre mikro yang ada pada setiap tahapan. Sedangkan fungsi yang kedua berkaitan dengan fungsi genre makro yang mewadahi tujuan teks ulasan buku secara keseluruhan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.